1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Semakin banyak kemungkinan, semakin dekat dengan keberhasilan. Begitu dalam ilmu matematika yang diajarkan di sekolah. Tapi, benarkah dalam kehidupan itu berlaku? Benarkah seseorang yang dengan banyak kemampuan akan menjamin kesuksesannya? Benarkah semakin seseorang diberkahi dengan keberkahan multi talent, semakin dia sukses? Halo, assalamualaikum. Nama aku Abdul Muiz dan kali ini kita akan membahas tentang multi talent. Nah, sebagaimana yang telah tadi saya katakan, benarkah seseorang dengan kemampuan multi talent akan menjamin kehidupan yang luar biasa? Atau sukses lah mungkin kata orang. Oke, kata sukses ini adalah kata yang universal. Artinya tergantung perspektif. Setiap orang bisa memandang suksesnya sendiri. Sebelumnya, mari kita ambil benang merah atau ambil kesepakatan bagaimana perspektif sukses yang akan saya bahas kali ini. Nah, sukses yang akan kita pandang secara umum mungkin pendekatan atau gambaran yang paling menggambarkannya bisa dibilang dengan kata lain seperti kata matang, terpandang, atau lebih daripada rata-rata orang dalam memenuhi kebutuhan. Betul? Nah, tapi tahukah kalian bahwa hanya 1 dari 1.001 orang atau bahkan lebih yang diberkahi kemampuan multi talent? Dan banyak orang yang sukses itu justru mengandalkan 1 talent atau cuma 1-2 talent sehingga menjadi ciri khasnya. Pendidikan kita sendiri masih berkutat di bidang bacaan dan hafalan. Berbagai pelajaran dimasukkan dan harus dikuasai. Karena itu, orang banyak hafalan dan rumusnya dianggap paling berprestasi. Dan saya merasakan itu. Tapi kalau dalam kehidupan yang saya rasakan ternyata banyak teman-teman saya yang katakanlah kemampuannya dulu biasa-biasa saja. Tapi hari ini justru menjadi orang yang dikatakan lebih profesional daripada saya sendiri. Nah, maka di sini saya mengambil kesimpulan atau benang merah bahwa tidak semua anak itu multi talent dan tidak semua orang yang multi talent menjamin kesuksesan. Karena ada hal yang lebih penting, ada faktor lain yang lebih penting daripada talent atau kemampuan. Tapi sebelumnya kita akan menggambarkan orang atau siswa di kelas itu ke dalam 4 kategori. Yaitu yang pertama, seseorang dengan banyak kemampuan dan sangat menguasainya. Yang kedua, seseorang dengan banyak kemampuan tetapi hanya menguasai sebisa atau sekedarnya saja. Hanya menguasai basic-basicnya saja. Yang ketiga adalah seseorang dengan 1-2 kemampuan tetapi sangat menguasainya. Dan yang keempat, ada seseorang yang bahkan hanya menguasai 1-2 kemampuan, itu pun sekedarnya. Mana kira-kira yang bisa lebih cepat untuk sukses? Mungkin pertanyaannya seperti itu ya. Nah, kita gambarkan kategori yang pertama atau orang yang dengan banyak kemampuan dan sangat menguasai semuanya ini adalah teman kita yang mungkin kita lihat sepak bolanya hebat. Musiknya jago, bela diri oke, pelajaran juga mantep, ranking teratas terus di kelasnya, bahkan mungkin satu sekolah. Semua pelajaran dan bakat dia kuasai, bukan hanya sekedarnya, tetapi memang benar-benar bisa, tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja. Dia jago hampir dalam semua bidang. Yang kedua adalah kategori orang yang banyak menguasai sesuatu tetapi hanya sekedarnya saja atau hanya basic-basicnya saja. Contoh,
Sepak bola bisa, tetapi menjadi cadangan abadi. Pelajaran gak ketinggalan, tapi cuma ada di nilai aman, gak jago-jago amat. Bela diri bisa lah, tapi cuman sekedarnya saja. Dan segala hal yang dikuasai adalah dasar-dasarnya saja. Anda multi talent, tapi bukan pro. Nah, kategori ketiga nih, kategori yang umum atau banyak terjadi di masyarakat. Apa itu? Yaitu kategori yang ahli ataupun menguasai 1-2 bidang, tetapi sangat menguasai bidang tersebut. Contohnya mungkin ada di antara teman-teman kita yang mungkin atau mungkin Anda sendiri yang bisa berbicara di depan umum dengan begitu luas tanpa beban. Diajak nyanyi, oke, bisa suaranya merdu harmoni dengan musik. Tetapi ketika diajak olahraga, baru main bola 5 menit udah kram. Belajar di kelas makin lama bukan makin pinter tapi makin keblinger. Disuruh main komputer, komputernya mati, kamunya yang kesetrum. Nah, jadi talentnya ya public speaking, kemampuannya 1-2 yaitu public speaking dan nyanyi. Dan jangan lupa ada kondisi yang keempat, yaitu orang yang bahkan tidak menguasai banyak bidang, hanya menguasai 1-2 bidang, dan itu pun hanya sekedarnya saja. Dan ini juga banyak terjadi. Contoh orang ini orang yang gak banyak bisanya, banyak gak taunya, dan tidak bisa banyak hal. Ada hal-hal tertentu yang dia mampu dan itu pun masih banyak orang yang lebih mahir daripada dia. Terus apakah orang ini punya garansi atau punya kemungkinan untuk sukses? Punya. Gimana kemungkinannya? Ada salah satu teman mungkin di antara kita yang dulu belajar nggak pandai dalam bidang olahraga, juga nggak ahli dalam bidang-bidang yang lain, juga nggak bisa. Modal dia cuman pelajaran-pelajaran, itu pun sebagian yang sekedarnya saja. Tetapi dia mengikuti orang yang lebih bisa daripada dia. Dia punya keinginan yang kuat untuk berkembang, bahkan bisa sama dengan orang lain. Nah, dan pada akhirnya takdir akan mempertemukan dia dengan orang-orang yang tepat yang bisa mengarahkan dia. Dengan tekadnya dia bisa menjadi orang yang pro, orang yang profesional, dibarengi dengan kontinuitas. Nah, inilah hal yang penting, kontinuitas, atau katakanlah secara agama itu istiqomah. Bahkan orang yang istiqomah, orang yang punya tekad kuat, ini mempunyai kekuatan yang bahkan bisa mengalahkan seorang pro talent sekalipun. Karena kenapa? Karena orang akan menilai bagaimana keinginannya, bagaimana kemauannya, bagaimana tekadnya, sehingga orang terkesan dengan keinginan dan tekadnya itu. Sehingga orang bahkan bisa mengakui dia lebih daripada orang yang punya talent tetapi tidak punya keistiqomahan atau kekonsistenan. Semoga bermanfaat. Itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Aku Abdul Muiz and see you.